Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ijarah dan fatwa MUI. Sebelumnya perkenalkan, saya Rati Pertiwisari NIM 042 dan bersama teman saya Cindy Sita Dewi NIM 005. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai ijarah. Secara sederhana, ijarah diartikan sebagai transaksi atau manfaat jasa dengan imbalan tertentu. Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafil, bahwa ijarah berarti upah mengupah. Secara sederhana, ijarah diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Fatwa Dewan Syarah Nasional nomor 09 DSN MUI 4/2000, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewa kepada penyewa. Selanjutnya, dasar-dasar hukum ijarah. Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma', yaitu pada surah Az-Zukhruf ayat 32 dan Quran surah At-Tahlaq ayat 6, di mana al-ijarah merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Quran, hadis maupun ijma' ulama. Namun demikian, terdapat ulama yang tidak memperbolehkan, di antaranya Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Aliyah, Hasan Basri, dan lainnya, dengan alasan jika digunakan kias atau analog, akad al-ijarah identik dengan bai al-mahdum yang dilarang. Manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad. Akan tetapi pendapat ini disanggah Ibnu Rushd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan. Dalil ijma' umat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa ijarah adalah boleh karena manusia membutuhkan kemanfaatan seperti kebutuhan mereka kepada semua barang itu sendiri. Umat Islam telah sepakat memperbolehkan akad ijarah sebelum keberadaan Asham ibnu Ulayyah dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang real. Selama akad jual beli barang diperbolehkan, maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga. Umat Islam pada masa sahabat telah berjima' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi umat manusia. Selanjutnya, faktor penyebab ijarah batal dan berakhir. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut Hanafi, salah satu pihak dari yang berakad boleh
membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal. Di mana apabila salah seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal karena tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta atau al-mal. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah. Menurut Syahid Sabik, al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal berikut. Yang pertama, terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambrulnya rumah dan runtuhnya bangunan-bangunan. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit. Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Selanjutnya, faktor penyebab ijarah batal dan berakhir. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut Hanafi, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal. Di mana apabila salah seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal karena tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta atau al-mal. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah. Menurut Syahid Sabik, al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal berikut. Yang pertama, terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambrulnya rumah dan runtuhnya bangunan-bangunan. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit. Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau ahli tentang suatu masalah. Dan fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional atau ikhtiariyah. Sedangkan bagi selain petua mustafid bersifat al-ilamiah atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan yang bersoalan yang menyangkut masalah hukum. Fikih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam yang tidak seluruh dibutuhkan oleh seseorang. Fatwa DSN Ijarah, pendapat serta rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah atau 13 April. Kedudukan fatwa MUI dalam hukum Islam. Apakah agama termasuk sumber hukum materi atau sumber hukum formil? Penetapan kitab-kitab fikih sebagai standar petunjuk bagi para hakim. Langkah awal ke arah kepastian hukum, yang kemudian melahirkan gagasan untuk membentuk gagasan pembentukan kompilasi hukum Islam yang ditetapkan sebagai bagian dari sumber hukum formal di Indonesia.